sampai dengan 29 Maret 2024 di RSUD Taman Sari saat ini kita sedang merawat 12 kasus demam berdarah, di mana 7 adalah kasus anak-anak, 4 adalah dewasa di ruang rawat biasa, dan 1 dewasa di ruang ICU. Saat ini kondisi sangat terkendali dan aman. Untuk obat-obatan dan juga alat kesehatan itu baik, cukup dan terjamin. Kami juga selalu mendapatkan support dan supervisi dari Dinas Kesehatan dan suku Dinas Kesehatan terkait dengan tata laksana kasus demam berdarah ya, terutama juga bagaimana pelaporan terhadap kasus-kasus tersebut ke Dinas Kesehatan. Pun juga jika ada kasus yang kita perlu rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, kami juga selalu mendapatkan bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk tata laksana kasus, untuk mencapai untuk menghadapi kemungkinan puncak kasus di April 2024. Yang perlu dilakukan adalah koordinasi berjenjang dan juga penguatan fasilitas kesehatan di setiap level agar bisa melakukan tata laksana demam berdarah dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah tentunya di Puskesmas harus bisa melakukan tata laksana demam berdarah dengan adekuat, memberikan cairan dengan baik ya, dan juga sambil menunggu rujukan ke rumah sakit. Tentunya perlu memberikan tata laksana, terutama juga diagnosis dan pemberian terapi terapi cairan dengan baik. Diagnosis di puskesmas itu bisa dilakukan 7x24 jam di puskesmas kecamatan untuk pemeriksaan darah dan juga tentunya NS1 ya, rapid test untuk mendeteksi cepat demam berdarah. Lalu juga rumah sakit tipe C dan D, lalu juga rumah sakit tipe B dan A. Untuk rumah sakit tipe C dan D tentunya pada kasus yang masih dapat ditangani di fasilitas kesehatan tersebut ya, dan jika menemukan kasus-kasus dengan komplikasi lebih lanjut tentunya perlu dirawat di rumah sakit tipe B maupun tipe A. Jadi kita harapkan rujukan berjenjang ini berjalan dengan baik sehingga kasus yang berat tidak ditangani di rumah sakit yang lebih kecil, atau bahkan kasus yang ringan ditangani di rumah sakit yang lebih besar. Demam berdarah ini tidak ada obatnya adalah deteksi dini untuk mencegah kematian, dan yang paling penting adalah penggantian cairan cepat, rehidrasi cepat ya, dan tentunya kami juga di RSUD Taman Sari merawat pasien-pasien dengan jumlah trombosit di bawah 50.000, di bawah 20.000 ya, tapi alhamdulillah dalam 2-3 hari dapat disembuhkan ya, paling lama 5 hari karena dengan komplikasi lebih lanjut atau infeksi lainnya, dan tidak ada kematian dari kasus demam berdarah yang ditemukan. Kami sangat mengapresiasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas, klinik yang sudah memberikan rujukan dengan cepat dan tata laksana awal, juga tentunya para kader kesehatan masyarakat yang sudah peduli dan juga peka dengan gejala-gejala demam berdarah untuk segera dilakukan tata laksana. Dimana gejala demam berdarah pada dewasa itu biasanya ada demam, lalu juga demam tinggi di atas 39 derajat atau demam yang naik turun, lalu mual muntah yang khas nyeri di belakang bola mata, dan juga pegel-pegel pada sendi ya, seperti itu. Sedangkan pada anak-anak saat ini tidak cukup khas karena banyak juga kita jumpai gejala yang disertai dengan gejala infeksi saluran pernapasan maupun pencernaan, baik itu batuk pilek maupun diare. Semoga masyarakat bisa mencegah demam berdarah bersama dengan PSN 3M+, gerakan Satu Rumah Satu Kader Jumantik, dan juga tentunya melakukan vaksinasi dan untuk mencegah keparahan kematian dengan melakukan deteksi dini dan terapi secara dini.